Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kali ini Juma benar-benar takluk di hadapan Edis TV dan juga apologet Kristen lainnya. Juma mencoba membahas Alkitab, tetapi dia hanya mempermalukan dirinya sendiri ketika dia dibantah oleh apologet Kristen. Saudara dalam Tuhan, perdebatan yang sengit terjadi dan tentunya banyak poin yang memberkati kita. Mari kita lihat videonya, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar, dan mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga. Original teksnya mengatakan, jadikan aku teladanmu sebagaimana saya juga adalah Kristus. Hayo, jujur. Paulus itu harus kalian teladani karena dia juga Kristus. Terjemahannya berbeda dengan original teksnya. Makanya belajar. Kalau Anda kemudian mengatakan, Paulus itu tidak pernah ingin dipuji. Nenekmu kiper. Mohon maaf saya harus katakan itu. 2 Korintus 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu memaksa aku. Sebenarnya akulah harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Paulus mengangkat dirinya, aku tidak kalah dari rasul-rasul yang luar biasa itu. Ya, jadi Anda harus taat kepada Paulus karena Paulus itu juga adalah Bapak. Akulah yang menjadi bapakmu. Dan keinginan-keinginan bapakmu. Terbukti apa yang diimani oleh orang Kristen adalah keinginan dari buah ajaran Paulus, sang pendiri agama Kristen yang telah menjadi bapak bagi para pengikutnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi bapakmu. Lalu kemudian dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, ya, dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Paulus terbukti membunuh pengikut setia Yesus yang tidak pernah menuhankan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Galatia 1 nomor 13, 1 Korintus 15 nomor 9. Dia mengatakan seperti itu. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi di tempat lain dia mengatakan, akulah yang harus kau puji. Dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ini tanda-tanda munafik. Demikian. Baik, terima kasih Bang Zuma. Silakan Edis atau Buti untuk menanggapi. Baik, ya. Jadi saya lihat apa yang disampaikan oleh Bu Uti ini poinnya sudah masuk ya. Bahwa Yesus itu pernah mengatakan bahwa akan datang Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu dengan membawa-bawa nama Yesus gitu loh. Jadi apa yang diyakini oleh Zulkifli ini itu memang nggak laku kalau tidak membawa-bawa nama besar Yesus ya. Makanya kalau ada orang ngomongnya persis seperti yang diomongin Yesus, barang siapa melihat aku maka ia telah melihat Bapa dan sejenisnya ya. Barang siapa tidak membenci ibunya bahkan saudaranya, dia tidak layak mengikut aku. Itu semua perkataan-perkataan Yesus. Dan Yesus sudah pesankan, akan datang orang-orang yang membawa-bawa namaku, Mesias-Mesias palsu. Ya, ini sangat bahaya ini teman-teman ya. Cuman ini tidak ditangkap oleh IQ-nya Zulkifli yang memang masih di bawah standar ya. Ini dalam sekali loh, perkataan ini sangat dalam ya. Kalau ada manusia ngomong begini, kalau kamu, oh sebentar, Buti lanjut Buti. Buti langsung, ayo. Buti. Halo, lanjut Pak Edis. Saya ada tamu. Edisnya nggak tahu kenapa itu. Oh ya udah, apalagi tadi apa katanya? Dipanggil sama malaikat Israel kali. Ya, lanjut. jadi sekarang ya udah saya lanjutin ya. Jadi Paulus, Pak Juma kasih tahu ya Pak Juma. Kesimpulannya satu, Rasul Paulus tidak memegahkan dirinya. Bahkan dia mengaku dengan segala kerendahan hati. Dia mengaku bahwa dulu memang dia orang berdosa, dia tidak layak ya, karena kalaupun dulu secara lahiriah dia merasa bahwa dia mempunyai segala kepujian karena dia adalah seorang Yahudi asli, ya kan? Dia Yahudi asli, lalu dia melakukan seluruh syariat gitu istilahnya ya. Syariat hukum Taurat itu dengan sempurna, tetapi dia tidak memegahkan diri, ya. Mau kemana? Sini dulu lah sebentar.
Ya, dia tidak memegahkan diri sama sekali ya. Bahkan tadi yang ayat yang dicomot-comot oleh Pak Juma jelas mengatakan turutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Kristus itu artinya ya memang Tuhan. Ya, Tuhan kalian sendiri kan ngotot. Ya, Kristus itu artinya Tuhan, Tuhan ya Tuhan. Tetapi Tuhan Allah, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Tinggi, ya kan, Tuhan di atas segala Tuhan artinya Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan. Ya, jadi Rasul Paulus mengikuti, dia penyampai apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus jelas memberikan hidup yang kekal. Rasul Petrus yang kepala dari Rasul Paulus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam diri siapapun juga. Selain daripada nama Yesus itu yang di bawah kolong langit ini kita boleh diselamatkan. Nama Yesus. Rasul-rasul mengatakan Yesus itu pemberi hidup yang kekal. Yesus sendiri mengkonfirmasikan dia pemberi hidup yang kekal. Selesai, jadi Bu. Pak Simpan Juma napasnya nanti. Selesai. Ya, sekarang silakan Abang Zuma. Burunda silakan. Iya. Jadi gini, berbicara mengenai nabi palsu. Nabi palsu itu datang dari tengah-tengah Bani Israel. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya jelas. Diterangkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24. Pada waktu itu jika ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW itu mengaku bertemu dengan Yesus? Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW itu membawa-bawa nama Yesus? Kalianlah ini yang selalu bawa-bawa Yesus. Paulus itulah yang selalu membawa-bawa nama Yesus. Dia ke Damsyik, rebah di padang gurun, bertemu dengan Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Di dalam bilik penjara, dia mengatakan dirinya bertemu dengan Yesus, bikin surat di dalam. Jadi jelas sekali nabi palsu itu adalah yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Nah, apesnya kalian ketika Yesus mengatakan waspadalah, celakalah, terkutuklah, kalian memenuhi itu semua. Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang banyak ini karena mereka tidak mengenal Taurat. Kalian terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Kalian terkutuk. Kalian yang dikutuk oleh Yesus. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam ajarannya Yesus bahwasanya mereka nabi-nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Ya, 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19. Sekarang banyak bangkit antikristus, itulah tandanya. Lalu kemudian memang mereka berasal di antara kita. Jangan kau tuduh umat lain. Karena antikristus yaitu Dajjal itu berasal di antara kita menurut pengarang kitab saudara. Oke? Nah, jadi kalau Anda menyadari bahwasanya kalian itu hanya umat terjemah, original teksnya jelas dikatakan genomai, memites katos kago Kristus. Jadilah teladan. Jadilah engkau sebagai teladanku. Orang-orang yang meneladani aku. Sebagaimana kago Kristus, saya juga Kristus. Tapi terjemahan ditambah-tambah. Sebagaimana aku meneladani Kristus. Padahal original teksnya sebagaimana aku ini juga Kristus. Kago Kristus, aku juga Kristus. Kata Paulus. Apa pembuktiannya? 1, kalian menyembah Yesus atas perintah siapa? Paulus. Kalian membatalkan hukum Taurat atas perintah siapa? Paulus. Jadi kalian itu mentaati Paulus. Berarti kalau mentaati adalah menuhankan, berarti kalian menuhankan Paulus. Telan itu pil pahit. Demikian. Baik, Dinda Alwan dan monitor. Gantian kita ibadah. Oke. Ustaz Alwan. Aduh, 1, 2, 3. Aduh, sorry ya, tadi saya sibuk ini. Dinda Alwan, monitor. Belum Halo. selesai kali Abang. Oke. Belum. Oke, Ya, lanjut. Halo. udah saya lanjut ya. Jadi gini Pak Juma. Tadi Uti, Bapak Edis nih yang jawab. Ya, biar Ya, saya lanjut. benar, Tadi saya keputus ya. benar, Tadi saya saya keputus tadi bicara sebentar ya. topiknya Biar
Halo? Aduh. Ya gimana? Sweet dulu. Coba. Mana yang mau duluan Ibu? Tiapa Edis? Saya, karena itu kan bicara tentang Oke lah, lanjut. Oke. Ya, Oke, Edis sabar dulu, Edis tahan ya. Oke, silakan Bu Ti. Perempuan ya, Edis Sports. Ya, tadi Pak Juma mengatakan ya, justru ya ayat Alkitab itu diputar balik sama dia ya. Yang jelas dikatakan di dalam Matius 24 itu ya, Mesias palsu itu ya nabi Anda lah gitu kan. Karena apa? Ada Mesias di situ ya, mengajarkan Injil yang lain. Isa Al-Masih itu kan Isa Mesias ya kan. Mesias anak Allah ya. Allah menyebut nama Isa Al-Masih itu adalah Al-Masih itu kan artinya Mesias, bro, anak Allah. Anak Allah yang dari mana? Kata Alkitab jelas dikatakan yang kalau kalian mendengar Mesias itu ada di gurun katanya. Ya, Mesias yang ada di gurun kan di tempat Anda. Lalu Mesias yang ada di bilik katanya, mana saya baca nih ya. Ya, jangan dengar kata Yesus ya. Jadi kamu putar balik ayat orang jelas-jelas ya. Camkanlah aku mengatakan terlebih dahulu kepadamu, mana dia ya. Ya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, mana dia ya. Ah, ini dia ya, di dalam. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di gurun. Nah, ini Mesias yang di gurun ya, anak Allah yang Isa Al-Masih itu kan ada di gurun yang katanya ngajarin bahwa dia nyembah Allah gitu kan. Janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik. Nah, itu kan yang ada di dalam bilik, yang punya bilik kotak 4 itu siapa? Itu kalian kok. Telak itu diarahkan kepada kalian gitu loh. Justru ya Yesus jelas mengatakan, Lukas 16 ayat 26 itu jelas banget. Yang dipuji-puji itu ya nabi palsu gitu loh. Jangan diarahkan kepada Rasul Paulus, nggak ada hubungannya. Ya, lalu iblislah yang menjadi bapamu. Karena apa? Karena kamu nggak percaya. Kan Yesus tadi mengatakan di dalam Yohanes 8 ya, bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, ini yang nggak percaya Yesus itu adalah firman-Nya Bapa, keluar dari Bapa, itu konteksnya kan. Lah, itu adalah bapaknya adalah iblis. Justru Rasul Yohanes mengajarkan bahwa Yesus itu berasal dari Bapa. Di dalam Galatia 2 dia katakan Yesus itu setara dengan Bapa. Lah, bedanya di mana? Ya, artinya adalah kamu kan cuma nyelewengin ayat orang gitu loh ya, Pak Juma. Ya, ayat orang kamu seleweng-selewengkan. Ya, dan antikristus di situ memang ada 2 kan kategori yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Berasal dari dalam diri sendiri dan berasal dari luar diri sendiri. Kamu baca itu ya di dalam nih ya, saya bukakan ya. Ya, ada dari luar, dan dari luar itu yang mengajarkan Injil yang lain. Injil yang lain yang mana? Yang mengatakan bahwa Yesus katanya cuma nabi, katanya gitu kan. Padahal Yesus di dalam Yohanes 10 ayat berapa tuh? Ayat 28 kan. Dan aku memberikan hidup yang kekal, kata Yesus. Keselamatan tidak ada di luar dia. Dan Yesus mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Yesus pemberi kehidupan, dan Rasul Paulus mengajarkannya ya. Jadi Pak Juma cuma seleweng-seleweng ya, tepu-tepu ya. Silakan Pak, ini lanjutkan. Saya sudah selesai beneran. Sekarang saya sudah ya, bye-bye. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di padang gurun. Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Mesias? Kapan itu tertulis, di mana Rasulullah bertemu dengan Yesus di padang gurun? Siapa yang pernah mengajarkan bertemu dengan Mesias di padang gurun? Bukankah itu Paulus? Oke? Jadi Paulus di dalam Kisah Pewarta 9 nomor 6, ketika dia berjalan di padang gurun, dia bertemu dengan Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Mesias, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi yang bertemu dengan Mesias di padang gurun itu siapa? Paulus, Bapak kalian, Tuhan kalian. Jadi tidak ada Rasulullah mengajarkan hadis riwayat ini. Rasulullah berjalan ke Madinah dan di dalam perjalanan padang gurun dia bertemu dengan Mesias. Nenek lu kiper. Mana ada yang kayak begitu? Yang ada bertemu Mesias itu Paulus. Lalu dikatakan lagi dia ada di dalam bilik Bu Uti dan oten-oten yang tidak menggunakan akal sehat. Ka'bah itu rumah, Ka'bah itu Baitullah atau rumah Allah. Detail dalam bahasa Ibrani. Jelas sekali di dalamnya tidak diartikan sebagai bilik.
Siapa yang mengartikan Ka'bah itu bilik? Nggak ada. Ka'bah itu rumah. Di dalam rumah itu ada bilik. Bilik itu kamar. Kamar itu ruangan kecil, ruangan gelap. Di mana Rasulullah Muhammad SAW pernah berada di kamar, di bilik? Di bilik mana Rasulullah itu? Gak pernah. Yang ada di bilik penjara itu Paulus. Yang berada di dalam sel-sel penjara, bilik-bilik kecil, kamar-kamar kecil itu adalah Paulus. Di dalam bilik penjara, di dalam sel-sel penjara, Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Maka muncul surat-suratnya. Filipi, Korintus, apalagi itu Efesus, apalagi Kiliki, apalagi Galatia, itu semua dibuat Paulus di dalam bilik, termasuk surat Roma, itu dibuatnya di dalam bilik, bilik rahasia alias penjara. Bilik penjara itu adalah bilik yang dirahasiakan, dan semua orang boleh masuk kecuali tahanan, makanya dikatakan bilik penjara. Itulah tempat Paulus bikin surat. Jadi nabi palsu yang ada di gurun bertemu Mesias adalah Tuhanmu, Paulus. Kenapa saya katakan Paulus itu adalah Tuhanmu? Karena Edis mengatakan ketika kita taat kepada seseorang, maka ketaatan kita itu diukur mentuhankan. Nah, kamu mentuhankan Paulus berarti Tuhanmu memang Paulus. Apalagi Paulus mengaku, Kago Kristus, saya juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Belajar lagi kalian supaya waras. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Sekarang Edis, Buti udah ya? Ya. Edis ya. Pak Edis, lanjutkan Pak Edis. Libas, habiskan. Oke. Sabar. Edis. Iya, jadi ini udah melebar kemana-mana ya. Silakan asumsinya buat 3 menit, silakan Edis. Udah melebar Edis. Ya, ini membahas tentang Paulus. Jadi, yang kita bahas ini Paulus dengan baginda Rasulullah SAW. Di waktu saya Jangan kau anggap itu melebar. Jangan kau anggap kau melebar karena kau tidak akan bahas Paulus. Paham kau? Bahas Paulus kau ya. Udah kejang-kejang. Bahas Paulus. Ini sudah lebih sejam. Ini sudah lebih sejam. Kamu tidak sedikit sudah mulai kejang-kejang. Silakan Bang. Udah mulai Edis, panik. coba kamu masuklah ke substansi. Edis jangan melebar, Edis jangan melebar. Apakah sekarang Abu Adit sudah ingin membantu Zulkifli? Silakan 3 menit itu. Kenapa giliran saya ngomong itu selalu dihalang-halangi gitu loh? Dinda Alwan sudah monitor. Dinda Alwan. Apakah kalau saya ngomong itu akan sangat berbahaya? Dinda Alwan. Bukan. Kau kalau kau ngomong kau cuma nipu-nipu. Orang bahas Paulus dan baginda Rasulullah. Lihat teman-teman ya. Iya. Ketika saya hendak berbicara, kalau monitor, luruskan orang ini biar bisa waras. Kalau dia masih bisa diwaraskan. Kasihan dia. Karena akan berbahaya kalau saya ngomong itu berbahaya. Dia, Edis, takut. Lanjut, Dis. Udah. Gitu loh. Lanjut, Dis. Silakan asumsinya selama 3 menit. Udah bisa bicara Dis. belum? Udah bisa bicara Dis. belum? Baik. Untuk para penyembah Muhammad seperti Zulkifli dan kawan-kawan, saya cuma mau bilang begini ya. Muhammad itu di dalam hidup kalian itu statusnya itu seperti apa sih? Coba, saya tanya dulu sama kalian. Status Muhammad di dalam hidup kalian itu seperti apa? Bisa nggak kalian mentaati Allah tanpa mentaati Muhammad? Coba, bisa nggak kalian taat sama Allah, nggak taat sama Muhammad? Ya, bahkan yang harus kalian lebih cintai dari apapun, ya, dari bapakmu, dari ibumu, dari semua yang kau miliki itu, bahkan lebih daripada dirimu sendiri siapa? Muhammad, Jul. Kau nggak tahu betapa pentingnya posisi Muhammad itu di dalam hidupmu, Jul. Ya, tadi saya jaringan saya tadi putus ya, pulsa saya habis ya, Jul. Saya tantang kamu, cari di dalam Qur'anmu, kamu harus lebih mencintai Allah lebih dari apapun. Cari di dalam Qur'anmu. Saya iris kuping saya kalau kamu bisa temukan itu. Saya iris kuping saya. Ya, tapi saya bisa tunjukkan sama kamu bahwa kamu harus lebih mencintai Muhammad lebih dari apapun. Bahkan lebih dari bapakmu, lebih dari ibumu, lebih dari dirimu sendiri. Lebih dari kamu sendiri. Ya. Jul, nyawamu itu harus kamu korbankan, Jul, untuk Muhammad, Jul. Disinilah yang saya bilang, Jul, kau itu tidak ubahnya hanyalah penyembah manusia.
Kau bikin manusia itu sudah lebih dari segala-galanya, tapi kau nggak sadar. Masalahnya otakmu yang nggak kau pakai, gitu loh. Kamu ngomong terus Paulus begini-begini, ya disuruh meneladani Paulus sebagaimana Paulus meneladani Kristus. Kalau contoh meneladani Paulus titik di situ, itu menyesatkan. Sama seperti ngomong gini, jangan minum yang asin. Yang asinnya kau buang. Jangan minum. Matilah. Akibat kau berguru sama orang buta huruf. Jadinya kayak begini. Ya. Meneladani Paulus sebagaimana Paulus meneladani Kristus. Jadi dicontoh loh. Contoh Paulus itu meneladani Yesus. Berarti saya juga harus meneladani Yesus seperti Paulus juga meneladani Yesus. Dikasih contoh. Gitu loh. Kau nggak nangkap-nangkap. Nah, kau bikin Muhammad itu duduk di kursinya Tuhanmu. Karena apa? Karena kau mentaati Muhammad itu sudah sama saja kau mentaati Allah. Saya jadi pusing bedain yang mana yang Muhammad, yang mana yang Allah. Karena kau taati Muhammad sama dengan kau taati Allah, Jul. Tapi kau nggak percaya Muhammad sama Allah satu. Makanya saya bilang otakmu udah konslet. Ya, waktu udah habis, Dis. Silakan Ustaz Jinawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang Edis itu harus hati-hati bicara potong-potong ya. Soalnya malam ini kalau misalnya dia berani betul-betul dipotong, saya bawakan surat ini, apa yang dia mau bilang ini? Gak usah potong-potong, Dis, burungmu aja dulu potong ya. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum." Ini kau minta dalil ya. Di mana Allah harus dicintai di atas segalanya kan? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal afad iktaraftumuhuma dan seterusnya. Langsung Allah katakan dalam Al-Quran, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau bapakmu, anak-anak, saudara-saudaramu, istri kamu, keluarga, serta harta kekayaan itu lebih kamu cintai dari Allah. Allah dulu, Peang. Allah di atas segalanya. Kemudian mengikuti situ wa ma'iyah, baru Rasulullah. Ini dalilnya ini surat At-Taubah. Apa mau kamu potong sekarang ini ya? Potong aja dulu burungmu itu ya. Surat At-Taubah ayat 24 itu baca baik-baik itu. Makanya ketika ada orang datang kepada Nabi SAW mau sujud, Nabi larang. Kalau sekiranya ada manusia boleh sembah manusia, saya akan suruh istri itu sembah suaminya. Tidak ada ajaran sembah-sembah manusia itu di Islam itu. Tidak ada. Mana ada kita mau sembah orang yang punya kemaluan. Ngapain sembah orang yang punya kemaluan? Gak boleh. Nah sekarang kita ke Paulus. Kamu itu memang dari tadi nggak ada bahas Paulus. Wajar kalau guru saya, abang saya itu malas ngobrol sama kamu. Malas karena kita bahas dua arah. Dia bilang dua arah yang ada framing takut-takut. Diladenin nggak ada keluar Paulus satu kata pun. Coba, ngapain coba ini? Ini namanya dialog satu arah. Nah sekarang saya bahas Paulus. Tadi saya sudah bahas Rasulullah. Paulus. Ini Paulus ini mau bersaing dengan Allah memang. Dengan Yesus ya. Lihat. Kata di dalam Korintus dikatakan roh Allah itu ada di tengah kita. Paulus tidak mau kalah. Paulus mengatakan roh Paulus ada di tengah kita. Coba. Roh Paulus ada di tengah kita. 1 Korintus 5 nomor 3. Kurang hebat apa Paulus itu? Dia mengkudeta ajaran Yesus. Mengkudeta ajaran Yesus itu Paulus. Jadi kurang hebat apa? Rohnya ada di tengah kita itu Edis. Paulus itu rohnya ada itu. Ya. Jadi coba nanti kalau diskusi lagi singgung Paulusmu itu, masa kau tidak singgung? Dari tadi Rasulullah terus kami bela, kau tidak ada singgung Paulus. Baik, terima kasih Ustadz Awan. Edis gimana? Mau ditepati janjinya sesuai dengan laki-lakinya? Baik. Kupingnya untuk itu, silakan. Perhatikan. Dipotong kupingnya selama 3 menit. Saya tantang kalian semua rapat. Tunjukin sama saya ayat di dalam Al-Quran
bahwa kamu harus lebih mencintai Allah lebih daripada dirimu sendiri. At-Taubah ayat 28. Gak Udah saya ada di sebutkan. situ, Alwan. At-Taubah ayat 24. Ini waktu saya nih kamu ngomong, Alwan. Tanda udah mulai Enggak, panik. ini belum saya timer, belum udah saya mulai timer. Jalankan timernya itu. Ya, udah mulai panik ini. Potong burungnya, potong Udah mulai burungnya. Ya, jadi saya cuma mau bilang gini ya. Jangan pernah berani-berani kalian mengajari saya Al-Quran. Jangan berani-berani. Ya, saya ini sudah 10 tahun baca Quranmu itu. Nggak ada satupun koma titik yang nggak saya baca. Bahkan saya pastikan saya lebih tahu Quran daripada kamu, Alwan. Daripada kalian semua. Saya pastikan itu. Ya, saya pastikan. Kalian nggak lebih ngerti apa-apa daripada saya tentang Al-Quran. Kecuali lomba-lomba baca huruf Arab sama ngapal-ngapal. Itu kalau kalian itu lebih ngerti. Kalian ahlinya ngapal-ngapal itu kalian ahlinya. Kalau memahami, tanya sama saya. Ya. Jadi begini. Saya tantang kalian, Alwan, ya, Zulkifli dan kawan-kawan, tunjukkan satu ayat di dalam Quran kalau kalian harus lebih mencintai Allah lebih dari diri kalian sendiri. Ya. Ya, saya tantang kalian. Tapi saya bisa tunjukkan sama kamu bagaimana Muhammad itu harus lebih kamu cintai lebih dari dirimu sendiri. Ya. Al-Kisah, ada Umar bin Khattab. Ya. Dia bilang sama Muhammad, siapa yang kamu cintai? Aku lebih mencintaimu ya Rasulullah daripada ini. Tapi aku lebih cintai diriku sendiri daripada Muhammad. Marah sama Umar bin Khattab. Tidak bisa, tidak beriman kalau kamu tidak lebih mencintai saya bahkan lebih dari dirimu sendiri. Saya tunjukkan sama kamu, Alwan, jelas, nggak pakai tafsir. Ya. Tunjukin sama saya ayat dalam Quran, kamu harus lebih mencintai Allah lebih dari dirimu sendiri. Lebih dari dirimu sendiri loh. Itu yang saya bilang sama kamu. Kalau mencintai bapak, mencintai ibu, mencintai ini jelas. Ya, jelas. Ya, masih biasa itu, masih biasa. Saya tanya sama kamu, Alwan, apa kamu lebih mencintai bapakmu lebih dari dirimu sendiri? Pasti kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Apa kalau bapakmu kamu nyuruh ceraikan istrimu, buang anak-anakmu, apa kamu laksanakan? Potong leher saya kalau kamu laksanakan. Tidak akan kamu laksanakan. Apa? Karena kamu lebih mencintai dirimu daripada bapakmu. Tapi kamu harus lebih mencintai seorang manusia Muhammad lebih daripada dirimu sendiri. Ya, bahkan kalau ada yang berani nyawa kamu harus mau mati demi dia. Dan banyak orang seperti itu. Jangan coba-cobain, wah langsung kesurupan, kerasukan. Ya. Bahkan mau mati dia demi ini. Inilah yang saya bilang, Alwan. Sadar kamu, Alwan. Sadar dan Juma, sadar. Kamu sudah memperlakukan Muhammad itu seorang manusia sudah seperti apa? Nggak ada orang Kristen memperlakukan Paulus seperti itu loh. Nggak ada. Mana ada orang taat sama Paulus itu sama dengan mentaati? Nggak ada. Tapi kamu mentaati seorang manusia belaka sudah kamu samakan dengan mentaati Tuhan. Oke, waktu Itulah habis. kamu, Alwan. Edis, yang habis. Edis sudah waktu habis ini, host, kok nggak ada yang dua arah ya? Cuma satu Iya arah itu dia. Makanya kalau memang tidak bisa menghadirkan itu, ya udah. Panik nih. Panik ini. Iya, dua arah panik lah. itu dia dipotong kuping itu yang nggak ditepati, itu panik itu. Dua Ya, arah. waktu saya nggak apa-apa. Oke, silakan Setalon. Oke. Ya, jadi jangan pernah memang mengharapkan orang-orang penyembah manusia itu mau menepati janjinya, ya. Ya, jadi ketika kita katakan dalam surat At-Taubah ayat 24 itu jelas dikatakan ahabba ilaikum minallah, yang lebih kalian cintai daripada Allah. Kurang keras apa? Kurang tegas apa itu? Kalau orang dia takut kehilangan kupingnya, ya, makanya saya katakan ngobrol sama Edis ini beleng-beleng, ya. Kita susah karena tidak jelas. Kita ngobrol dua arah, dia bahas Muhammad dari tadi. Benar sekali kata Gurunda saya ini. Jadi ilmunya tidak nambah, ya. Jadi sudahlah, kalau tidak mau potong kuping, minimal itu burung yang dipotong, ya, biar jantan dikit. Nah, sekarang kalau katanya Yesus tentang hukum Taurat saja. Hukum Taurat, ya, jelas-jelas Yesus mengajari untuk tidak ada satu iot. Nah ini kemarin Moreh ku ajar saya ini, Moreh yang pegang timer, ya, iot
Satu kata kecil, huruf kecil itu saja nggak boleh dibuang, iota. Tapi apa kata Paulus? Hukum Taurat bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang-orang durhaka. Nggak beleng-beleng juga Paulus ini. Apa kurang beleng-beleng juga? Yesus ajar untuk patuh jangan buang hukum Taurat. Dia katakan hukum Taurat bukanlah bagi orang-orang yang benar. Hukum Taurat bagi orang fasik dan berdosa. Bagi orang duniawi dan yang tak beragama. Bagi pembunuh dan pembunuh ibu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia mengabaikan hukum Taurat. Ya. Kemudian sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Allah. Ajaran siapa tuh? Ajaran Paulus. Kalau bahasa Arabnya bulus. Orang menyebutnya akal bulus. Coba, nah sekarang apakah itu pendapat Paulus? 1 Korintus 7:25. Aku, Paulus, tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku. Toyol. Tetapi aku memberikan pendapatku. Pendapat siapa? Paulus. Pendapat Paulus. Kalau pendapatnya Paulus yang kamu ikuti, kamu taat sama Paulus, pakai definisi kamu Edis, kamu menyembah Paulus. Toyol. Sekali lagi. Kalau akhir, Baik, saya tanggapi ya. Jadi begini ya. Suara saya kedengaran nggak? Saya nanya doang. Tadi pertama-tama. Ya, Edis dikacangin atau Bu gini Uti. aja. Atau Edis waktunya dikacangin gini Bu aja, Uti. Host. Ya, Atau gini aja Edis waktunya dikacangin biar tiga sama Bu sendiri-sendiri Uti. gimana masing-masing. Laman, narasumbernya Muslim 1, kalian dua tuh Kedengaran nggak dulu. suara saya? Cuma mau nanya doang, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Ya lebih dari kedengaran ini. Saya di mute, saya kira di mute. Ya lanjut Pak Edis, lanjut. Ya, jadi begini ya. Tadi itu kan sudah saya bilang ya. Jadi di sini Alwan ini sudah nggak percaya lagi sama Muhammad. Menyembah manusia itu kata Muhammad bukan kamu Tuhan, kamu bukan gitu Alwan. Apa sih menyembah manusia menurut Muhammad? Kamu baca itu loh. Kamu bilang di Quran nggak ada orang menyembah manusia, ada. Di dalam At-Taubah 31 itu mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Itulah orang menyembah manusia. Dan itu siapa? Menurut Muhammad itu adalah orang yang mentaati manusia, walaupun perintah manusia itu bertentangan dengan perintah Allah tetap ditaati. Itu kata Muhammad. Saya nggak bikin definisi sendiri. Itu loh Alwan mentuhankan. Kamu percaya nggak sih sama Muhammad? Masalahnya kamu sama Muhammad aja udah nggak percaya kok. Gimana? Ya, kamu itu sama Zulkifli sama teman-temanmu itu nggak tahu definisi mentuhankan itu. Kalian pikir mentuhankan itu, kamu Tuhan itu bukan itu, dol. Ya, mentuhankan itu menurut Muhammad kau baca itu tafsir At-Taubah 31 bagaimana orang-orang menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan. Diapain rahib-rahib itu? Ditaati tanpa batas, walaupun perintahnya bertentangan dengan perintah Tuhan Allah, hajar aja. Itu loh. Ya. Kau sekarang kau baca Quranmu, kau pelototin itu Quranmu itu kau pelototin, jangan kau hafal-hafal doang. Ya, masalahnya penyakit kalian itu nggak baca artinya. Ya. Di situ dikatakan apa? Darah itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Kamu tahu nggak Alwan darah Muhammad diminum Alwan? Kau tahu nggak darah Muhammad diminum? Apa peduli dengan ayat Qur'annya itu Muhammad yang darah itu dilarang? Peduli nggak dia? Hah? Cobalah kau gunakan standar yang sama, jangan standar ganda Alwan. Ya? Kalau Allah ngomong darah haram, Muhammad ngomong darah Muhammad diminum, Muhammad ngomong haram kamu disentuh api neraka. Saya mau tanya Alwan, yang benar yang mana sekarang? Yang Tuhan yang mana Alwan? Yang harus kamu taati? Pegangan sama siapa kamu? Pegangan sama Muhammad atau pegangan sama Allah? Ya? Quran bilang jangan bohong. Ya?
Al-Ahzab 70, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi apa kata Muhammad dalam hadis? Boleh bohong. Alwan, saya tanya sama kamu Alwan, kalau Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah dan kamu turuti itu, apa kamu nggak nyembah Muhammad menurut kriteria yang Muhammad bikin sendiri? Kau bilang kami nyembah Paulus, tapi kau nggak tahu definisi menyembah dalam Bible. Makanya Alwan, kita ini udah selesai, nggak ada ilmumu nol, zong. Udah, asumsinya cukup. Waktu habis, itu lagi. Ini nggak berkembang ini, Silakan. Nggak Iya. progres ini. Muter di situ aja, muter di situ saja. Mau sampai Langsung kapan? banyak yang- Jalankan timernya, banyak yang- jalankan timernya. Banyak yang curhat nih. Jadi, iya. Makanya saya itu dari awal-awal sudah saya nyanyikan itu. Itu lagi. Edis kehabisan bahan. Nggak ada lagi materinya, itu saja diulang-ulang. Dan apa coba? Sudah dari tadi dia tidak singgung Paulus. Memang beleng-beleng ini kepalanya ini ya. Kepala dari Edis ini ya. Coba dia katakan Nabi itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ingat surat At-Tahrim ayat itu turun untuk menegur Nabi. Karena Nabi demi ridho istrinya, Nabi itu mengharamkan madu buat dirinya. Allah katakan, "Atuhallilu ma harramallahu alaikum?" Ya Rasulullah, apakah engkau mau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ditegur Edis. Lantas bagaimana tuduhanmu itu yang ngawur dan tidak jelas itu? Maka berhenti sudahlah ya. Capek juga penonton ini, ada sekitar 800 orang ini melihat kamu tegang otot ya. Takut dipotong kuping, bicaranya ngelantur. Nggak capek kamu? Ngulang-ngulang perkara-perkara itu terus menerus. Nanti berubah namamu, bukan Edis Sidabutar, Edis Putar-Putar. Terputar-putar kamu terus di situ. Beleng-beleng kalau di Makassar dikatakan orang seperti itu ya. Nah, coba lihat ini. Lihat Paulus. Yesus itu tidak bisa berkata-kata kecuali dari dirinya sendiri. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itu namanya wahyu, diutus dengan wahyu gitu. Paulus, dia bahkan bisa dusta loh. Dustanya bisa dianggap firman Tuhan, dikanonisasi. Betul apa betul? Dustanya Yesus, dustanya Paulus bisa kalian maklumi. Betul apa betul? Bahkan dia berdusta atas nama Tuhan, boleh kalian anggap kitab suci, boleh kalian anggap itu tulisan yang diilhami Roh Kudus. Kata Paulus, jika dustaku menyebabkan kemuliaan Allah semakin melimpah, mengapa aku disalahkan sebagai orang berdosa? Jadi Paulus bohong pun firman Tuhan lebih hebatnya daripada Yesus. Yesus itu tidak mungkin berbohong. Yesus mengatakan apa yang dia tahu. Itu hanya dari Tuhan. Ini ngarangnya Paulus bisa dijadikan firman Tuhan. Klub, apa bukan Tuhan itu Edis? Apa tidak dijadikan Tuhan itu Edis? Hayya, Edis. Saya mau ingatkan di waktu terakhir ini, singgung Paulus. Kalau tidak nanti saya ikut kakandaku untuk berhenti ngomong sama kamu. Ini bukan dua arah namanya, ini satu jurusan. Baik, sepanjang tadi 3 menit hanya curhat dan curhat ya. Curhat dan curhat-curhat. Inilah ya betapa sudah terpojok dan sebentar lagi kayaknya ada ciri-ciri akan menendang saya dan akan ngoceh, ngomel-ngomel sendiri ya. Jadi dia katakan mengikuti Paulus, jadi akhirnya begitu bisa. Loh, apa enggak nabimu sendiri itu yang melakukan Alwan? Kau bilang tidak ada nabi itu mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Ternyata ditegur sama Allah. Gimana? Di mana akal pikiranmu? Muhammad kamu bilang tidaklah dia mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi omongan yang dikatakan dia, yang katanya tidak dikatakan sesuai hawa nafsunya, ditegur sama Allah.
Di mana pikiranmu, Alwan? Coba kau pakai dulu logikamu. Kau bilang Muhammad tidak mengatakan sesuatu kecuali dari wahyu. Tetapi omongan Muhammad yang katanya dari wahyu itu ditegur sama Allah. Aduh, sakit palaku kalau kata Hotman Paris. Ya, beginilah Alwan ya. Kau bilang Paulus mengatakan dusta dan lain sebagainya. Padahal di situ Paulus mengajukan pertanyaan. Jika artinya apa? Artinya Paulus nggak berdusta. Ya, kalau saya bohong, ya Paulus ngomong begitu, itu justru penekanan bahwa dia tidak sedang berdusta. Inilah saya bilang kau tuh berguru sama buta huruf, makanya kayak gini. Kamu tahu nggak Alwan? Muhammad, gara-gara omongan Muhammad, itu petani kurma gagal panen itu gara-gara Muhammad itu. Dengerin omongannya Muhammad, gagal panen gara-gara dengerin omongan nabimu. Setelah gagal panen, Muhammad ngomong, itu hanya pendapatku. Lihat, di dalam Quran ada ayat yang mengatakan gini, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran semua akan diminta pertanggungjawaban. Nah Muhammad ngomong sama petani kurma, akibat omongan Muhammad itu petani kurma gagal panen, Alwan. Apa kamu kira Muhammad itu peduli sama Al-Quran, Awan? Hah? Peduli nggak dia sama Quran? Coba lawan, pakailah isi kepalamu, Alwan. Jangan kau curhat-curhat aja dari tadi. Kau bilang, sekarang bicara dulu Alwan, definisi mentuhankan itu seperti apa? Sepakat nggak sih kamu definisi mentuhankan menurut Muhammad? Itu loh yang kamu pakai. Muhammad sendiri sudah bikin kriteria. Kalau kamu taat sama seseorang, di mana perintah seseorang itu melanggar perintah Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, itu kamu mentuhankan dia. Gitu loh. Sementara Quran bilang darah itu nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Nah darahnya Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Haram orang yang darahnya bersentuhan dengan darahku di neraka. Apa peduli Muhammad sama ayat Quran? Alwan. Tidurlah kawan, tidur. Dah, terima kasih. Asumsinya sama 3 menit. Lanjut. Silakan. Ya, saya itu sudah kehilangan nafsu ya, dialog dengan Edis ya. Mood saya sudah benar-benar hilang. Narasinya tidak berubah, kurma lagi, panen lagi. Makanya saya katakan, wajar kalau gurunda saya ini bosan dengan Edis, nggak berkembang kita, nggak naik kelas kita. Udah dijelaskan, kalau justru ketika Rasulullah SAW ditegur oleh Allah, berarti dia bukan Tuhan dong. Paham nggak? Jangan pakai begini. Cukup umat kalian saja yang terjerembab masuk ke dalam kubangan menyamakan manusia setara dengan Tuhan. Nggak usah ajak-ajak kita sudah alhamdulillah bagus banget gini loh. Kita tahu posisinya, Rasulullah tahu posisinya, Rasulullah nggak mau disembah. Dia ingatkan sahabatnya jangan berdiri kalau beliau jalan. Apakah kamu menjadikan aku seperti rahib-rahib di sana? Jelas gitu, kita tidak bingung. Ya tapi kamu lagi-lagi singgung Paulus, secuil aja nggak mau bahas Paulus. Perhatikan, jika dustaku menyebabkan kemuliaan Allah semakin melimpah, mengapa aku disalahkan sebagai orang berdosa? Itu justifikasi, bukan pertanyaan, dodol. Justifikasi, dia minta dimaklumi. Dia minta agar diperbolehkan. Kebohongannya itu tolong dimengerti. Ya, dia berbohong itu supaya kemuliaan Allah itu semakin melimpah, gitu. Dan kebohongan itu surat-suratnya yang 13 itu, ya, atau 14 itu, kalian anggap itu tulisan yang diilhami Roh Kudus. Kan di situ. Sekarang coba tanya, yuk, tanya. Kita tanya sama orang-orang Kristen itu. Yang katakan Taurat dihapus siapa? Ayo. Yang katakan Taurat dihapus siapa? Keluar dari lisan siapa? Bulus. Ini saya mohon maafkan daya ikut gayanya karena katanya akal Bulus. Siapa? Paulus apa Yesus? Ini Paulus datang, ya. Apakah Yesus itu
kurang menyampaikan semuanya. Dalam Yohanes dia katakan, telah aku sampaikan segalanya, semuanya. Nggak pernah Yesus mengatakan Taurat itu dihapus. Yesus mengatakan, aku telah sampaikan semuanya. Tidak pernah dia katakan Taurat dihapus. Neng nong datang Paulus. Apa kata Paulus? Janganlah kamu menyangka. Apa? Nah itu ucapan Yesus. Apa kata Paulus? Hukum Taurat bukanlah bagi yang benar. Dihapus. Aduh, gantian lah. Bang Zuma ini capek sama gini. Ini langsung closing statement aja nih dari Edis ya. Malah saya ini kalau gini nih nggak berkembang saya. Langsung closing statement aja Edis. Iya, capek. Ya, karena capek, udah sangat berbahaya dan memang sudah terpojok, tidak punya jawaban. Enggak, Tiba-tiba closing statement aja. Langsung disuruh penutupan. Baiklah, tidak masalah ya. Tidak masalah, karena memang sudah terpojok dan enggak udahlah jam framing udah Edis langsung closing statement. Lo memang iya. Di dalam Quran jelas sekali saya bisa tunjukkan ayatnya bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi. Saya tunjukkan itu dalilnya. Saya bisa tunjukin kalau matanya Alwan rabun, besok saya print yang gede-gede tulisannya dalam Al-Quran itu darah dilarang dikonsumsi. Ya, tapi sekarang begini, apakah Muhammad dan pengikut Muhammad peduli sama ayat Quran itu? Ya, ini pertanyaan loh. Apakah Muhammad peduli dengan firman Allah dan para pengikutnya peduli dengan firman Allah? Ternyata ada cerita bahwa pengikut Muhammad itu meminum darah Muhammad. Diminum. Tapi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad, kamu telah melanggar surat ini. Apa Muhammad ngomong gitu? Tidak. Yang Muhammad ngomong apa? Tahu nggak kamu Alwan yang Muhammad ngomong? Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Siapa Muhammad kok dia ngomong kalau gini bisa disentuh api neraka, dibilang gini-gini. Coba Muhammad ngomong gitu, saya gini, pertanyaan saya gini, saya jadi ngomong gini. Muhammad ngomong gitu itu berdasarkan hawa nafsunya, apa dari wahyu? Apa pendapat pribadi? Karena saya nggak lihat di situ ada kata-kata Allah berfirman kepadaku atau Jibril ngomong sama dia bahwa darah yang bercampur dengan darah dia itu disentuh api neraka. Saya nggak lihat begitu. Sementara waktu Muhammad ke Madinah dia ketemu dengan petani kurma. Gara-gara ikutin omongannya Muhammad, petani kurma gagal panen Alwan. Giliran gagal panen Muhammad ngomong itu hanya pendapat pribadiku. Saya cuma pesan begini sama kamu Alwan, besok jangan-jangan besok di hari akhirat kamu ketemu sama Muhammad, ketemu sama akhirat, jangan-jangan loh, karena kan belum ada hasilnya gitu loh. So, kalau petani ke rumah kan udah ada hasilnya, ngikutin perkataan Muhammad langsung ketemu hasilnya, ternyata mereka malah gagal panen gara-gara ikutin perkataan Muhammad, kan ada hasilnya. Nah orang yang minum darah Muhammad itu, apa udah ada hasilnya, dia udah di neraka atau belum? Kan belum. Nah besok Alwan, kalau kalian udah udah di neraka, kalian ngomong sama Muhammad, itu pendapat pribadi atau dari Allah? Kalian harus tanyain itu besok. Soalnya saya nggak ketemu di hadisnya itu pendapat pribadi atau dari Allah, gitu loh. Karena apa? Karena Muhammad sendiri yang ngomong Alwan, bukan saya. Kalau orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah atau ya satu aja ya, menghalalkan yang diharamkan Allah dan kamu turuti, itu kamu sudah menyembah dia, itu kata Muhammad kepada Adi bin Hatim. Gitu loh. Pakailah standarnya Muhammad, jangan kau pakai karang-karang sendiri. Gitu loh. Jadi misalnya kalau Allah ngomong A, ulama ngomong B, kau turutin B itu kau tuh udah nyembah ulama menurut Muhammad. Nah sekarang kau nyembah Muhammad enggak? Karena Allah bilang darah halal tapi darah haram tapi ya cukup, terima kasih buat closing statementnya. Edi, silakan Ustadz Alwan. Ya, jadi memang saya sudah mual-mual ya, sampai mungkin muntah-muntah lah kalau boleh muntah-muntah dialog dengan Edi sini. Janjinya dialog dengan dua arah, tapi ya mungkin sebenarnya ya seperti ini saja materinya ya. Makanya orang pada banyak kecewa yang nonton ini. Kalau masalah Rasulullah itu di hadis tentang panen yang diulang lagi, diputar lagi. Di situ sangat jelas kalau dibacakan hadisnya itu. Kalau itu datang dariku, ya. Kalau itu datang dariku, jangan terima. Tapi kalau itu datang dari Allah, kamu terima. Makanya Nabi SAW itu berdoa ketika
dalam perang, beliau berdoa. Minta hujan, beliau berdoa. Menunjukkan apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba dan Rasulnya. Clear, tidak ada masalah tentang itu. Nah sekarang lihat Paulus ini kan manusia hebat yang datang setelah Yesus. Dan dia, ini pendapat Paulus loh. Ini pendapat Paulus. Dalam 2 Korintus 8 nomor 8, Paulus mengatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Jadi bukan perintah siapa-siapa, lantas perintah siapa kalau bukan Paulus? Dalam 2 Korintus 11, Yesus mengatakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Ya, Paulus mengaku dia orang bodoh yang berkeyakinan, tetapi kalimat yang dia keluarkan dari lisannya adalah kalimatnya sendiri, bukan menurut firman Tuhan. Tapi siapa yang tidak percaya Paulus sampai sekarang ini? Edis tidak percaya Paulus, dia percaya. Dia percaya Yesus mati bangkit itu untuk mati untuk menebus dosa. Ibu Uti percaya, ya, bahwa dosa waris itu ada. Ajaran siapa itu? Edis tidak disunat, tidak ikut Yesus. Jadi kalian ini ngikut siapa? Makanya kalau pakai kata taat, menyembah itu berarti apa, Edis? Oh, menyembah itu berarti mentaati. Kamu mentaati Paulus. Kamu ikut Paulus. Bahkan mungkin kalau Paulus masuk ke lubang biawak, kau juga masuk ke lubang biawak. Itulah arti hakiki dari penyembahan. Menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan biarawan-biarawan mereka sebagai tandingan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Paulus membuat sesuatu hal-hal baru, tidak dikenal oleh Yesus, ya. Kalian lebih memilih Paulus daripada Yesus. Itu kesimpulan terakhir saya. Mohon maaf kalau saya mual-mual hari ini ya, karena Paulus dia tidak bahas. Baik, terima kasih. Saya izin sholat dulu, host. Silakan lanjut. Buti mau menyampaikan pesannya itu. Oke, baik. Silakan Buti. Halo Buti. Misalnya kalau saya ngomong langsung dihentikan diskusinya. Oke, karena sudah tidak ada pembahasan lagi, Edis tidak menyentuh di mana yang dimaksud tadi, jadi saya pikir diselesaikan aja ya. Oke, bye-bye. Ustaz Alan? Iya, carikanlah Pak Bom Iya. itu untuk Gurunda Zuma, jangan yang kayak Edis. Iya, orang ini kan susah gitu loh. Ibu Uti, monitor Buti. Nggak ada juga. Karena engkau telah membuat kerusakan di muka bumi, maka datanglah murka Tuhan. Puh, ke sana. Go ahead. Ganti. Mana Bang Zuma? Istirahat mungkin. Bang Zuma, monitor. Oke, sahabat-sahabat, makasih adik-adik sekalian. Ya, jadi kita lihat bagaimana timpangnya ya, tema yang kita bahas terkait 2 arah, tapi bahasannya cuma searah. Tadi dia katakan menuhankan rahib-rahib. Kenapa? Karena rahib-rahib ini kemudian didudukkan sebagai orang yang ditaati ketimbang perintah Tuhan yang datang kepada apa yang kemudian rahib ajarkan. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu ditaatin untuk ibadah menyembah hanya kepada Allah. Itu yang membedakan. Nah, yang terjadi adalah ketika dikatakan menyembah rahib-rahib mereka, yang dikatakan menyembah di sini kan mentaati rahib. Nah, ini mereka mentaati Paulus. Seperti Adinda Luan tadi sempat saya dengarkan mengatakan bahwasanya Paulus ini mengajarkan suatu ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus, lalu kemudian diaminkan, dilaksanakan, dipraktekkan. Itulah bukti bahwasanya memang mereka ini ya menuhankan Paulus ini. Apalagi Paulus, sekali lagi saya katakan, di dalam original teks kitab mereka di situ dikatakan ginomai mimetes katos kago Kristus. Kamu harus meneladani aku sebagaimana aku ini juga Kristus. Tapi
terjemahannya itu diplesetkan. Diplesetkan terjemahannya. Kamu harus meneladani aku sebagaimana aku meneladani Yesus Kristus. Padahal tidak begitu original teksnya. Kamu harus menjadikan aku sebagai teladanmu karena aku juga adalah Kristus. Itu original teksnya. Seperti itu bunyinya. Sehingga apa yang terjadi? Ya betul. Paulus itu dipuji. Paulus itu meskipun mereka menyembunyikan Paulus, tetapi mereka mempraktekkan menyembah kepada Paulus. Dalam arti kata definisi yang dibangun oleh Edis. Menyembah adalah mentaati. Yesus mengatakan, tadi contoh yang saya katakan, di dalam Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus datang kemudian belakangan mengajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Nah sekarang Kristen taat kepada siapa? Taat kepada Paulus, maka mereka tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Berarti mereka sama seperti yang dituduhkan oleh Edis, dialah yang menjadikan Paulus itu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Apalagi memang Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Paulus ngaku bapak. Di dalam pengajaran teman-teman Kristen dalam kitabnya 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Sementara Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, sedangkan Paulus mengaku akulah yang menjadi Yesus, akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Apalagi di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, genemoi mimetes katos kago Kristus. Kamu harus meladani aku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Saya juga Kristus, kago Kristus. Tidak dikatakan karena aku meneladani Kristus. Itu tidak ada. Boleh Anda yang Kristen ini buka original teksnya atau carikan saya kodeks tertua dari kitab saudara yang mengatakan bahwasanya 1 Korintus 11 nomor 1 itu Paulus diteladani sebagaimana Paulus meneladani Yesus. Ya, tunjukkan kepada saya kalau ada kodeks tertua yang mengatakan seperti apa yang Anda lihat di dalam kitab Anda sekarang, saya berhenti menjadi apologet. Yang ada di dalam kitab saudara, kalian harus jadikan aku sebagai teladan, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Saya juga Kristus. Kago Kristus. Tidak dikatakan sebagaimana saya meneladani Kristus. Kenapa tidak seperti itu? Karena memang Paulus itu tidak meneladani Yesus. Apa yang diteladani oleh Paulus dari Yesus? Apa? Yesus taat kepada hukum Taurat. Paulus tidak. Apalagi Yesus mengajarkan untuk ibadah kepada Allah, kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Paulus tidak. Nggak ada itu. Nggak ada yang diteladani oleh Paulus dari Yesus. Ya. Bahkan Paulus itu membantah semua ajaran Yesus. Semuanya. Konsep ketuhanan dibantah, konsep firman dibantah, konsep kerasulan dibantah, konsep agama Yesus dibantah, semua ajaran Yesus dibantah oleh Paulus. Nah, Kristen ini adalah sebuah kumpulan manusia-manusia yang mendudukkan perkara keimanannya, item-item ketuhanan, kitab suci, kerasulan, nabi, itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Tetapi mereka membawa-bawa nama Yesus. Karena memang itu sudah dinubuatkan. Mereka akan membawa namaku. Mereka akan mengusir setan dengan namaku. Bermujizat dengan namaku. Bernubuat demi namaku. Dia akan mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Itu sudah ada nubuatannya. Jangan kau percaya. Oke, itu jelas. Makanya Edis itu tidak mau membahas tentang Paulus. Kenapa? Karena satu pertanyaan saja membuat dia bisa mencret sagu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Karena kita juga ada kegiatan ini. Saya ada kegiatan. Dinda Alwan mungkin ndak ikut ya sebentar ya. Iya Kanda, istirahat dulu ini. Oke, baik. Sama minta waktu sedikit untuk Bang Zuma boleh? Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rezeki berkah dan Allah berkah semuanya ya. Gini, kenalkan aku Aptana, itu pengurus dari IB Islam Bersatu. Kebetulan kita juga sering minjam minjam Zoom-nya M3 ya. Nah, kita sering berkumpul di sana. Nah, kami dari grup IB ini pengen istilahnya itu dapat pencerahan-pencerahan juga dari gurunda-gurunda semuanya gitu kan. Kebetulan kami dari grup IB Islam Bersatu itu mau ini Bang, mau mengadakan setiap seminggunya itu ada yang memberikan kami pencerahan dari gurunda-gurunda gitu loh. Jadi kami akan mengundang salah satu, mungkin bisa Ustadz Alwan, Bang Zuma, atau Bang siapa, pokoknya Bang Sugi atau Kores segala macem gitu Bang Zuma, biar menghidupkan kembali Zoom-nya M3 dan juga biar meningkatkan apologet-apologet juga yang masih di bawah gitu kan, biar dia lebih bisa belajar juga untuk berkumpul 1 minggu 1 kali gitu Bang Zuma. Jadi aku mohon minta aja dari yang senior-senior bisa mengisi waktu mungkin sejam atau 2 jam untuk di Zoom di room gitu kan, di room teman-teman untuk datang gitu Bang Zuma sama Pak Ustadz Alwan ya. Buat semua aja yang senior-senior gitu aja, aku mau nyampaikan itu aja Bang. Iya, insya Allah kita upayakan ya. Tapi kita bukan senior loh ya, kita juga masih belajar ini. Status iya, kita masih belajar. Setidaknya kan ada dapat ilmunya gitu. Aku kasihan sekali Bang, sekarang ini kan mereka banyak pengen menjadi seperti apologet juga. Cuman terkadang kan banyak salah naik room, belum bisa memahamin, belum bisa menguasai, tahu-tahu naik ke atas jadi bahan buat main-mainan sama yang lain gitu Bang Zuma. Iya, jadi baiknya dikumpulkan aja teman-teman yang pingin menjadi apologet. Habis itu nanti kita infokan ke teman-teman yang biasa debat, itu yang punya pengalaman gitu ya. Iya. Jadi banyak di antara kita itu banyak untuk belajar seperti itu. Malah kalau bisa kita ada cadangan dana, ya kita buat aja sekolah apologet secara resmi kan gitu. Bisa kita buat semacam pesantren di mana kajiannya juga terkait dengan kristologi, karena sekarang ini sudah terang-terangan orang-orang ini menyerang Islam dari berbagai sudut pandang gitu, dan mereka tidak takut-takut lagi, mereka udah berani untuk mengatakan sesuatu terhadap Allah, Rasulullah dan Islam. Seperti contoh tadi ya, seperti contoh yang tadi yang dilakukan oleh Edis adalah satu hal yang sangat terhormat ketika apologet Kristen itu membahas 2 arah. Tapi kalau kayak Edis itu enggak, dia tidak akan mau gitu, karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Saya melihat Edis ini sama seperti Paulus. Kenapa saya mengatakan sama seperti Paulus? Karena di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18, di sana iblis yang berteriak-teriak menggaungkan kemudian tentang kerasulan Paulus, tetapi Paulus tidak mau. Paulus menyembunyikan identitas dia. Dia marah kepada iblis yang mengajarkan bahwa dirinya itu adalah utusan Tuhan, bahwa dia itu yang akan mengajarkan manusia, membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Paulus seketika mengusir setannya. Kau jangan mengatakan itu. Ini fakta bahwasanya ini data di dalam kitab teman-teman Kristen bahwasanya iblis menyerukan Paulus sebagai rasul. Lalu kemudian orang-orang supaya tahu, iblis ini mau agar orang-orang tahu bahwasanya Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan, tetapi Paulusnya risih karena yang menyampaikan itu adalah iblis. Dia maunya agar yang lain yang menyampaikan gitu. Dia tidak mau orang tahu bahwa ajaran Paulus itu didukung penuh oleh iblis. Nah, makanya dia usir. Jangan kau mengikuti aku, kata Paulus kepada iblisnya. Nah, sama seperti Edis, dia tidak mau kemudian dijelaskan tentang Paulusnya gitu. Dia takut kalau Paulus itu dibahas akan ketahuan bahwasanya Dajjal bersebelah mata itu ya seperti yang kita lihat. Jadi cuma satu matanya. Apa itu? Mata yang ada di kepala, tapi mata yang ada di dalam kalbu, dalam hati, dalam dada itu tidak melihat. Nah, inilah dia yang disebut Dajjal bermata satu. Baik Bang. Ya, saya kira begitu. Kalau Islam itu kan matanya ada 2 ya, yang di kepala dan yang ada di dalam dada.
Iya, Saya curiga Edis ini dia mungkin pernah mendengar terkait masalah penyembahan itu. Saya juga pernah dapati ada salah satu ustadz, saya tidak sebutkan namanya, ketika dia menjelaskan surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ penjelasan itu seolah-olah ya bukan dimaksud dalam sisi ritual, tetapi jika seseorang itu dia mencintai sesuatu, ya melebihi cintanya kepada Allah, maka dia termasuk menyembah. Ini yang Edis tangkap. Sementara teman-teman semua di sini, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud menyembah itu. Kalau menurut bahasa, ya itu adalah ketundukan. Karena disebutkan apa? Tariqun mu'abbad wa bi ghairi mu'abbad. Ya, jalan yang ditundukkan atau yang sering dilalui. Ya, itu disebut dengan ibadah. Tapi menurut istilah syar'i, yakni ungkapan yang mencakup kesempurnaan cinta, tunduk, dan rasa takut. Kenapa di dalam surah Al-Fatihah dimaksud iyyaka na'budu itu didahulukan maf'ul, dan itu diulangi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah memberikan perhatian serta pembatasan, yang berarti kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, kami tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Nah, di sini Edis salah menangkap bahwasanya yang dimaksud mu'abbad, beribadah atau menyembah, itu artinya mau rasa cinta yang berlebihan atau disetarakan, maka inilah disebut dengan penyembahan. Ini pemahaman yang harus dihilangkan dari kepala atau otaknya si Edis putar-putar itu. Karena dia tidak paham masalah penyembahan itu apa. Dia bawa narasi yang ada dalam diri dia, dalam pemahaman dia, dia bawa ke ayat-ayat Quran. Ini yang keliru. Terima kasih. Pak Riko mau naik itu, mau iklan. Sebentar, tolong dinaikin. Insyaallah. Jadi seperti itu, Bang. Iya, betul. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya pamit undur diri karena kebetulan kita mau Kanda, kawan kita yang lagi sakit. Saya salam saja sama Peta Kanda, mudah-mudahan beliau cepat sembuh juga. Baik. Iya. Ya, oke sahabat, saya pamit ya. Baik, makasih Bang. Jazakallah khair. Iya, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan rapatkan barisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat yang terkasih, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Zuma, dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data-data atau argumentasi yang mereka bawakan di hari ini. Apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kebenaran atau bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak? Sudah dengarkan apa yang dibahas dan dibicarakan oleh apologet Kristen dengan Zuma di video tadi ya. Mereka membahas banyak poin tentang iman kekristenan. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang menjadi pernyataan dan pertanyaan Zuma dijawab dan dibantah oleh apologet Kristen. Mereka meluruskan apa yang salah dari pengajaran Zuma tentang Alkitab, sehingga saudaraku dalam Tuhan, kebenaran Alkitab tetap dinyatakan walaupun Zuma berusaha membahas Alkitab dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, beberapa hal yang boleh kita dengarkan dari apa yang mereka bicarakan tentang kisah Rasul Paulus ya. Nah, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang memang dipilih oleh Yesus Kristus untuk menjadi penginjil bagi orang yang percaya dan juga bagi orang yang belum percaya. Dan Rasul Paulus dipilih secara langsung oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Paulus mengalami mujizat ya, dia pernah buta dan setelahnya Tuhan mengirim Ananias untuk memberkati Paulus sekaligus menyembuhkan matanya, dan setelah itu Paulus menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, dan tidak hanya menjadi pengikut, dia juga memberitakan Injil keselamatan sorga. Dia memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan berkat pelayanan daripada Paulus, banyak orang-orang yang mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, dan banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya. Ya,
Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat juga di Alkitab, Paulus tidak menyombongkan diri. Dia selalu rendah hati dan tetap taat kepada Tuhan, tetap tunduk atas firman Tuhan. Jadi saudara dalam Tuhan, ya, penjelasan-penjelasan yang sangat baik disampaikan oleh apologet Kristen di video tadi, tentu untuk menjawab pernyataan Juma dan memberikan kita pengertian yang baik tentang siapa Rasul Paulus. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silakan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara dalam Tuhan, semoga hari-hari ini kita tetap semangat dan kita tetap optimis bahwa yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita percaya bahwa mujizat Tuhan nyata bagi kita di waktunya Tuhan. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.